Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horror. Horror. Nah, kali ini kita membahas tentang Kromo Leo. Bukan keripik Leo ya, tapi adalah sesosok hantu berjemaah pengiring jenazah atau orang mati. Jadi hantunya itu nggak sendirian gitu. Hantu yang beramai-ramai menggotong keranda mayat. Jadi sama kayak Lampor dong kak, sama-sama hantu keranda. Ya nggak sepenuhnya sama sih. Lampor sama Kromo Leo ini ada bedanya. Kalau Lampor wujudnya belum jelas. Ada yang bilang rombongan pasukan kuda Nyi Nyiro Kidul. Ada yang bilang setan atau pocong yang membunuh manusia dalam tidur. Lalu diangkat pakai keranda. Ada yang bilang kalau Lampor ialah keranda terbang. Jadi masih membingungkan gitu. Sedangkan Kromo Leo, hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Memang hantu yang ketika menampakkan diri tidak pernah sendirian. Bisa dikatakan Kromo Leo ini tipe hantu yang berombongan sambil menggotong keranda. Ada yang bilang juga Kromo Leo ini ialah keranda terbang. Ya mungkin di sini samanya sama-sama hantu keranda gitu. Tapi asal usul kedua urban legend ini juga beda. Lampor dari Temanggung, Jawa Tengah, sedangkan Kromo Leo dari kawasan kaki Gunung Merapi. Udah tahu bedanya ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke misteri Kromo Leo, hantu berjemaah pengiring jenazah. 3, 2, 1, cekidot. Sebenarnya wujud dari sosok ini tidaklah menakutkan, katanya sih. Tapi kedatangannya lah menciptakan bulu kuduk siapapun menjadi merinding. Masalahnya hantu ini tidak sendirian. Kromo Leo adalah sosok hantu pembawa keranda. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa sosok ini terdiri dari 4-6 hantu yang berpostur seperti manusia yang membawa keranda yang di dalamnya berisi jenazah. Sosok yang membawa keranda tersebut diyakini memiliki muka pucat dan biasanya menggunakan pakaian hitam. Bahkan ada beberapa pengiring ini yang sudah membusuk. Sedangkan jenazah yang ada di dalam keranda memiliki muka yang menyeramkan dan berbau busuk dengan kain kafan yang sudah usang. Mereka tidak ubahnya zombie-zombie yang berjalan dengan tatapan yang kosong dan sombong. Tetapi mereka berlagak sebagai sekelompok orang yang sedang mengantarkan teman atau kerabatnya yang meninggal dunia menuju ke tempat pemakamannya. Biasanya sosok yang membawa keranda akan berjalan sambil mengucap kalimat oleho oleho oleho, moleo moleo, kromo leo, oleho jo oleh. Oleho sendiri berarti mendapatkan. Jadi asal katanya Kromo Leo dari situ. Dan dari referensi yang didapatkan, kata mendapatkan ini memiliki arti mendapatkan korban atau nyawa. Namun ada juga yang bilang bahwa sosok tersebut mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Seperti halnya orang yang sedang membawa jenazah ke kuburan. Logikanya jenazah diantar ke sebuah kuburan untuk dikebumikan. Tapi Kromo Leo beda. Sesuai pengakuan orang yang pernah menjumpainya, iring-iringan hantu Kromo Leo cenderung hanya berjalan tanpa tujuan yang jelas untuk kemudian menghilang dari pandangan mata orang yang melihat. Misalkan lo lihat Kromo Leo nih, mereka berjalan ke batas atau ke ujung desa. Udah, mereka langsung menghilang gitu. Banyak yang mempercayai bahwa kalau sosok hantu Kromo Leo muncul di suatu desa, berarti suatu pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal keesokan harinya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sosok hantu Kromo Leo sendiri
adalah bentuk dari sebuah ritual yang digunakan seseorang untuk memperpanjang umur atau bisa disebut sebagai pesugihan. Jadi, jika ada orang yang meninggal keesokan harinya setelah kemunculan Kromoleo atau sempat memasukkan korban lalu diangkat pakai keranda sama Kromoleo ya kan, berarti dia menjadi tumbal pesugihan. Katanya ya, konon kalau ada orang yang tidur di luar rumah akan dibawa dan dirawat layaknya orang mati, seperti dimandiin dan dibawa pakai keranda, namun tidak disolati dan dikafani. Tidak sedikit yang meyakini bahwa orang yang dibawa akan menjadi tumbal di suatu gunung di Jawa. Adapun korban yang sadar dan bisa lolos akan mendapatkan kesialan, bahkan mati secara mendadak. Dan banyak orang-orang di kawasan kaki Gunung Merapi tidak berani tidur dari sore hingga malam hari di teras atau di luar rumahnya. Takutnya yaitu nanti dikerandakan sama Kromoleo. Nah, menurut informasi lain, hantu Kromoleo tidak hanya membawa keranda, melainkan bawa payung, gentong air, dan gayung. Hantu yang bawa gentong air ini bakal bersuara oleho-oleho, dapatlah, agar air dalam gentong berkurang untuk dimandikan kepada korban yang dibawa tersebut. Yang bawa keranda bersuara jo oleh yang artinya jangan dapat, biar nggak berat bawa orang di dalam keranda. Kalau udah dapat korban atau orang, hantu ini akan diam. Nah, itu barusan menurut informasi lain. Hampir sama sih, tapi tetap ada bedanya. Sebenarnya ada caranya supaya hantu pengiring jenazah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dan caranya pun cukup mudah. Caranya itu, kalau kawan-kawan sempat jumpa nih ya, jangan lari atau berteriak, tapi ikuti rombongan Kromoleo tersebut sampai ke ujung desa. Dan pas udah nyampe di ujung desa atau batas desa, kawan-kawan bisa berkelok atau putar balik ke belakang. Nggak harus mengikuti rombongan itu lagi. Gitu caranya. Takutnya nanti ada korban ya kan? Atau teman kita yang jadi korbannya, orang terdekat kita, atau kita sendiri gitu. Jadi itu memang udah kepercayaannya sih. Ikuti aja gitu ya kan? Nah, kita lanjut ke kisah horor orang-orang yang pernah berjumpa Kromoleo. Oke, langsung saja. 3, 2, 1, cekidot. Kisah yang pertama gue dapat dari Facebook. Ini kisah nyata ya yang aku ceritakan ini. Percaya atau nggak percaya, urusan masing-masing. Anggap saja konten hiburan, oke? Nah, ceritanya ada di suatu desa, ada orang yang jadi korban Kromoleo. Biar mudah, sebut saja namanya Kiki. Pada saat itu, Kiki merasa gerah dan memutuskan mencari angin segar di depan rumahnya, namun malah ketiduran. Dan begitu membuka mata, ia kaget karena dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun dan berada di tempat aneh dan gelap. Sontak Kiki pun bangun dan mendapati dirinya di atas keranda yang terbuat dari bambu. Dia masih kaget dan mencoba mengenali sekitaran tempat itu. Syukurlah belum dibawa terlalu jauh. Dia ini turun dan langsung kabur pulang gitu. Namun setelah beberapa hari, kurang dari seminggu, dia meninggal. Dari pihak keluarganya sendiri, ada yang masih belum percaya akan kematiannya si cepat itu. Dan ternyata beberapa hari yang lalu juga tetangganya si Kiki ini mendengar suara oleho oleh. Karena terusik, ditengoklah keluar rumah dan tetangganya ini menyaksikan saat si Kiki diangkat lalu dibawa sama hantu ini. Tapi tetangganya itu tidak bisa berbuat apapun karena ketakutan. Ya mau gimana lagi ya kan? Udah nasibnya kayak gitu ya kan? Ya mau gimana lagi ya kan? Nggak kebayang jadi tetangganya gitu. Ih, serem sih kalau dibayang-bayangin. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke kisah yang kedua. 3, 2, 1, cekidot. Kisah yang kedua ialah kisah yang paling banyak dimuat dalam artikel di internet, termasuk artikel berita seperti liputan6.com.
Pengalaman horor ini pernah dialami oleh salah satu warga Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang bernama Puji Sri Rahayu. Biasa dipanggil Puji. Puji bercerita dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dilewati lelembut ini maksudnya kereta hantu, keranda hantu itu ya, akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Nah, ceritanya Puji naik motor hendak ke Magelang. Pas di sebuah jembatan, Puji ini melihat kerumunan orang. Jadi Puji ini mendekat lah ya kan. Ternyata ada keranda yang dipikul dan diiringi banyak orang. Ini kejadiannya malam ya. Puji kala itu belum tahu atau belum paham soal Kormoleo ini. Malam pun berlalu, keesokan paginya ada berita yang mengejutkan. Ditemukan sebuah kendaraan angkutan desa terjungkal di jembatan itu dan penumpangnya banyak yang tewas. Lalu dia bilang sama Pak D-nya ya kan, menurut Pak D-nya itu ialah hantu Kormoleo. Jadi apa yang si Puji lihat semalam, hantu pengiring keranda itu di dekat jembatan yang dimaksud, ternyata adalah sebuah pertanda bahwa akan terjadi sesuatu. Akhirnya si Puji ini tahu ya kan. Tapi si Puji ini heran, kok Pak D-nya bisa tahu? Ternyata Pak D-nya juga pernah ngalamin hal yang serupa. Jadi bukan si Puji doang yang ngalamin, Pak D-nya juga. Nah, pengalaman dari Pak D-nya saat itu di kampung ada berita duka. Salah satu warga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Langsung tuh dibawa pulang ke kampung halaman di desa. Tapi baru sore harinya jenazah tersebut tiba di rumah duka untuk sementara diinapkan. Dan baru keesokan harinya dimakamkan. Udah kan dimakamkan gitu. Usai pemakaman, desa pun semakin sepi. Suasana di desa pun berubah menjadi mencekam. Nah, saat itu Pak D ini baru pulang dari rumah saudaranya. Ia harus melewati depan rumah warga yang baru meninggal itu. Ya mau nggak mau ya, emang itu satu-satunya jalan. Kebetulan hari udah gelap ya kan. Pak D ini berjalan kaki sendirian sembari melewati rumah duka. Nah, setelah melewati rumah duka, ia mendengar suara orang di belakangnya dan jumlahnya sangat banyak gitu. Padahal sebelumnya sepi. Pak D berkata dalam hatinya, jangan-jangan hantu. Suara yang didengar Pak D kayak mendengung, tapi kagak jelas apa yang dilafazkan. Pak D lalu menengok ke belakang. Ternyata suara itu berasal dari banyak orang yang sedang menggotong keranda mayat. Berjarak beberapa meter dari belakang Pak D gitu. Benar saja, itu hantu. Spontan Pak D kaget dong dan tak bisa bergerak. Orang sana nyebutnya tenggengen. Emang tengengen apaan sih? Kaku gitu ya, kaku gitu atau sulit gerak gitu karena saking ketakutannya ya kan. Karena sulit bergerak, Pak D pun jongkok dan membiarkan rombongan itu melewatinya. Pak D mendengar suara menyeramkan yang begitu jelas. Rombongan itu menyebut Moleo, 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 Kormoleo, Kormoleo, gitulah. Lalu Pak D terfokus ke keranda mayat yang digotong tanpa kain penutup. Di dalamnya terlihat mayat dibungkus kain putih kumal dan bau bangkai yang begitu menyengat dari sosok putih itu. Pengiring atau rombongan pengantar jenazah itu berjubah hitam dan yang paling mengerikan tatapannya kosong. Sehabis dilewati, Pak D berencana mau pulang ke rumah karena udah ketakutan juga ya kan. Tiba-tiba Pak D ingat kalau sempat melihat hantu pengiring jenazah harus ikut mengantar hingga ke ujung atau perbatasan desa supaya tidak ada warga maupun korban yang meninggal di desa yang mereka tempati. Ini sudah sesuai kepercayaan warga setempat. Karena mengingat hal itu, ya udah mau nggak mau Pak D pun ikut rombongan hantu itu. Nah, terus berjalan mengikuti dari belakang sampai-sampai rumahnya Pak D sudah terlewat jauh. Berjalan terus, setelah sampai di perbatasan desa, tepatnya di pertigaan jalan,
Rombongan pengiring jenazah itu terus berjalan menuju desa tetangga. Sedangkan Pak D langsung membelokkan arahnya ke sebuah warung yang berada di pojok pertigaan jalan itu. Warung ini sudah tutup. Pak D langsung membangunkan pemilik warung dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Nah, keesokan harinya ada warga yang meninggal di desa tetangga itu. Yang dituju rombongan hantu pengiring jenazah itu. Gimana pendapat kawan-kawan? Apa pernah mengalami hal yang serupa? Kalau ada, jangan lupa komen, oke? Pengalaman yang menimpa Pak D sekaligus memunculkan banyak pengakuan dari orang-orang sekitar yang diam-diam mengalami pengalaman serupa. Semua membuat hantu Koromoleo dirasa perlu diperhitungkan. Kurangnya pengetahuan tentang Koromoleo, selama ini orang menganggap mereka hanya hantu biasa. Nah, sekian kontenku kali ini. Gimana pendapat kawan-kawan tentang Koromoleo? Kalau ada, kalian pernah dengar kek dari tetangga, dari kawan, dari sahabat, atau teman kek, atau dari siapapun, atau dari orang tua kalian yang pernah ngalamin, atau orang tua kalian pernah dengar dari yang lain juga gitu ya kan. Jangan lupa komen, oke? Nah, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kalau kalian nanya pendapat aku, ya itulah, menyeramkan lah ceritanya. Percaya nggak percaya ya kembali ke diri masing-masing aja, oke? Nah, aku sudah capek serius. Oke, langsung aja penutupan. Terima kasih buat kawan yang telah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Serius, aku syuting jam 3 pagi loh. Karena kalau siang syutingnya nggak konsen. Gimana pendapat kalian?